Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opu Pangeran, mahasiswa Ilmu Politik, dan telah bersama saya Bapak Dr. Mulyadi, pengajar di Ilmu Politik FISIP UI dan pengajar di Sekolah Kajian Strategik Global UI. Hari ini menyambut kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-78 tahun. Hendaknya dalam menyambut itu, kita membahas topik mengenai asal-usul negara bangsa Indonesia. Pak Mulyadi, bagaimana sih asal-usul negara bangsa Indonesia itu sendiri? Ya, jadi pada prinsipnya begini, ketika kita berbicara tentang sebuah negara, maka tentu kita tidak bisa lepas dari asal-usulnya. Karena tidak ada negara yang tiba-tiba ada. Saya beri contoh saja ya, kelahiran Amerika Serikat itu diawali dari adanya 13 koloni yang merupakan warga Belanda ya, warga Prancis, Inggris yang datang ke Amerika Utara ya, yang tentu kita tidak tahu di sana apa ada kerajaan atau ada negara atau tidak ya. Tetapi yang pasti dia pendatang, ya kan? Dia pendatang dan dia dia berkumpul membentuk koloni. Nah, kedatangan mereka 13 membentuk 13 koloni ini. Kemudian dia merasa tidak bebas, tidak merdeka. Ya, ketidakmerdekaan itu dirasakan oleh eh, dua sebab ya. Yang pertama itu sebab internal. Ya, dia terganggu oleh tidak ada kebebasan, dia merasa terancam oleh penduduk setempat, yaitu penduduk Indian yang sekarang kita jadi sebut suku ya kan, suku Indian itu. Ya, padahal sebenarnya dia adalah penduduk pribumi kan. Nah, dia penduduk asli, sementara yang datang ini pendatang, ya kan, membentuk 13 koloni. Nah, yang kedua, dia merasa dirinya tidak merdeka, tidak bebas karena diberlakukan hukum penjajah. Ya tadi itu kan, karena Amerika Utara yang sekarang itu Amerika, ya awalnya itu adalah bagian daripada jajahan Britania Raya itu kan, sehingga berlaku hukum itu tadi berlaku hukum Britania Raya. Nah, tentu ya sebagai negara jajahan pasti merasa diperlakukan sebagai ya jajahan kan. Nah, tidak seperti dengan warga Britania Raya yang lain yang merdeka gitu kan. Nah, sama, jadi itu saya berikan saja perbandingan itu. Nah, karena itu kemudian perjuangannya untuk merdeka, perjuangan dalam dua konteks itu. Ya kan? Kemudian kemudian terjadilah revolusi ya, berupa pemberontakan itu ya, pemberontakan dari 13 koloni itu diawali dari satu koloni yang melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan membuang kopi apotek ya di pelabuhan itu kan. Nah, kemudian pemerintah Inggris itu marah ya, kemudian lalu meminta ya dibayarkan itu ya kan, diberi sanksi, harus dia bayar itu sampai selesai ya. Kemudian dikirimkan dia tentara untuk menjaga keamanan di sana tuh. Nah, itu kedatangan itu sanksi, karena itu ibarat sanksi ya, itu justru tanpa membuat dia tidak merdeka itu kan. Jadi dia memperoleh kemerdekaannya itu. Dia ingin merdeka dengan itu, dan itulah nanti yang mendasari kelahiran demokrasi Amerika yang berbeda dengan demokrasinya Athena. Itu beda juga, ya kan? Kalau demokrasinya Athena memang memang dia sudah negara, ya kan? Karena dia diperintah oleh monarki ya, yang despotis, monarki despotis yang memperlakukan rakyat sebagai budak. Hanya rakyat marah, ya, kemudian menumbangkan pemerintahan itu kelahiran demokrasi. Nah, yang tadi di Amerika, ya, dia demokrasi baru, ya, dia 13 koloni merasa dirinya sama, ya kan, makanya itu ada persamaan, merasa dirinya setara, ya kan, karena jadi situ merasa dirinya senasib, ya kan, sehingga kemudian
ya tadi itu yang mendasari demokrasinya dia, dan itu kemudian yang pada demokrasi gelombang ketiga itu menyebar ke seluruh dunia, yang kita juga impor ya. Kalau kita mau jujur itu juga kita impor sebagian, ya kan? Ya gitu. Nah, untuk kelahiran Indonesia kan yang lebih menarik bahwa kita tidak bisa ya mengatakan bahwa Indonesia ada gitu. Tiba-tiba ada. Dan ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu pernah dijajah 350 tahun. Ya itu tidak bisa. Itu namanya Itu namanya simplifikasi. Ya menyederhanakan persoalan itu pada sebenarnya tidak sederhana. Nah, karena itu saya selalu merumuskan mendefinisikan Indonesia itu dalam konteks asal usulnya, genealogi politiknya itu tadi. Apa itu? Ya, Indonesia itu adalah gabungan negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama. Kalau Amerika tadi 13 koloni, ya kan, yang sekarang berkembang menjadi 50 negara bagian, ya kan? Nah, kalau Indonesia enggak. Indonesia itu gabungan bangsa-bangsa lama dan negara-negara lama. Siapa yang jajah mereka? Sebelumnya itu negara itu sudah berdaulat. Negara itu tidak kehilangan kebebasannya, masyarakat itu tidak kehilangan kebebasannya, kemerdekaannya seandainya tidak dijajah. Nah, penjajahnya dari eksternal, tidak ada ancaman dari dalam. Kalau di Amerika tadi kan di 13 koloni itu kan merasa terancam oleh suku Indian. Ya kalau di sini tidak ada yang merasa diancam itu kan. Malah saling bekerja sama. Dan monarki itu sebenarnya negara itu sudah mengalami transformasi. Yang ada monarki, kemudian ada autokratein dan ada demokratein itu. Karena sudah ada monarki sudah ada kerajaan-kerajaan yang dipilih. Tidak turun-temurun lagi kan. Ya, kemudian ada berwajah teokrasi, yaitu para sultan itu kan. Jadi ada transformasinya. Karena itu tidak benar juga mengatakan bahwa raja-raja Nusantara itu feodal. Nah, mana ada feodalnya itu? Tidak ada itu ya. Itu. Wah, kalau ada feodal itu dalam pengertian bahwa dia tidak berlaku lagi sebagai seorang bangsawan, aristokrat, ya itu perilaku manusia biasa itu ya. Kira-kira begitu. Tetapi untuk sistemnya sendiri tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya. Nah, itulah yang dijajah oleh VOC. Negara-negara lama itu. Ya, bangsa-bangsa lama itu yang dijajah oleh VOC dari 1602 sampai 1799 selama 197 tahun lamanya. Jadi dia kehilangan kemerdekaan, kedaulatan itu kan. Ya, dia kehilangan kedaulatan akibat adanya penjajahan dalam bentuk kolonialisme oleh VOC. Selesai itu dilanjutkan oleh Belanda. Selama berapa? 142 tahun. Karena tadi koloni tadi yang dijajah tadi ini, jajahan koloni-koloni itu dinasionalisasi oleh Belanda. Ya, itulah disebut ya Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda itu juga kumpulan negara-negara jajahan kan? Jajahannya siapa? Jajahannya VOC. Ya kan? Diambil alih oleh Belanda. Jadi demikian Belanda adalah penjajah kedua kan? Nah, itu 142 tahun. Karena tahun 1800 sampai 1942 itu hitungan kasarnya saja. Mesti terjadi perbedaan ya. Tapi kita sederhanakan saja hitungannya lah. Tapi yang pasti bahwa ada penjajah gitu namanya Belanda kan dan lama. Kemudian 1942 masuklah Jepang gitu kan. Masuk Jepang melakukan juga penjajahan dalam bentuk invasi pendudukan. Jadi diambil alih lagi, ya kan? Nah, pertanyaan saya siapa yang harus merdeka? Kalau tahun 1945 ya, tahun 19 berapa itu? Tahun 19 itu perjanjian Francisco, ya kan? Yang mengakhiri yang meminta seluruh jajahan itu dikembalikan itu kan. Ya, Indonesia bisa merdeka di situ. Raja-raja tadi ini, negara-negara lama ini bisa merdeka. Kenapa dia tidak merdeka? Karena dia sudah sepakat membuat negara baru. Jadi negara-negara itu tidak merdeka, tidak memilih merdeka satu-satu. Ya, Kesultanan Aceh tidak merdeka, Kesultanan Goa tidak merdeka, di timur Kesultanan Ternate, Tidore tidak merdeka dia di sana. Ya, apalagi yang dia ada di sini Kesultanan Yogyakarta tidak merdeka. Ya, kalau dia mau merdeka sebenarnya gampang karena dia mengatakan lah yang jajah kami kan VOC.
Yang jajah kami Belanda, yang jajah kami Jepang. Karena penjajah pergi, kami yang merdeka. Ya kan? Karena kami yang dijajah, maka kami yang harus merdeka. Masa Indonesia tidak pernah dijajah tiba-tiba merdeka? Di mana logikanya? Coba saya tanya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Iya kan? Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tidak pernah dijajah. Apalagi katakan 350 tahun. Loh, Indonesia belum terbentuk. Indonesia baru ada 1945. Nah, karena itu kemudian selalu saya pernah katakan, coba berikan saya argumen, coba berikan saya alasan agar saya tidak menuduh Bung Karno dan kawan-kawan sebagai penjajah keempat. Ya kan? Apa alasannya kira-kira? Yang masuk akal. Yang masuk akal itu bahwa yang merdeka itu bangsa-bangsa lama. Yang merdeka itu adalah negara-negara lama. Ah, itulah yang kita pakai rumusan dalam pengertian genealogi politik namanya nation. Ya, bangsa. Karena definisi bangsa yang kita pakai di sini adalah yang merujuk pada persamaan nasib, bukan persamaan budaya. Karena kita sudah berbeda-beda. Negara-negara lama ini berbeda. Bangsanya juga berbeda kan? Tidak mungkin sama kan? Nah, dibuatlah bangsa baru. Namanya Indonesia. Berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan nasib. Nasibnya apa? Nasibnya sama-sama pernah dijajah oleh POC. Dijajah oleh Belanda. Dijajah oleh Jepang. Ya karena itu dia merasa bangsa merdeka. Jadi bangsanya dulu merdeka, bangsa Indonesia kan. Nah, bentuklah sebuah negara bangsa. Karena memang pada saat itu, kelahiran Indonesia pada saat itu berdirinya 17 Agustus 1945, memang sudah disepakati bahwa ya seyogianya bangsa negara itu berdiri berdasarkan bangsa. Makanya kan disebut perserikatan bangsa-bangsa. Bukan perserikatan negara-negara kan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ya untuk memastikan bahwa memang itu ada negara lama, itu kita merujuk kepada perdamaian Westphalia tahun 1648 ya, yang mengakhiri perang 30 tahun perang di Eropa itu selama 30 tahun dan perang antara Spanyol dan Belanda selama 80 tahun. Intinya di situ adalah negara yang berdaulat. Nah, di tahun 1930-an itu ada perjanjian Montevideo yang menyepakati adanya syarat terbentuknya negara. Syarat untuk disebut negara. Itu ada kriteria atau syarat konstitutif dan ada syarat deklaratif itu. Jadi secara keseluruhan ada 4. Pertama, ada teritori yang jelas, ada penduduk yang permanen, dan ada pemerintahan yang efektif, serta ada hubungan negara lain, ada kerjasama, ada pengakuan negara lain, gitu kan. Nah, dulu negara-negara lama sudah ada. Jadi negara lama itu ada, karena itu bangsa Indonesia ya memang bangsa kumpulan bangsa-bangsa lama. Negara Indonesia adalah kumpulan negara-negara lama, itu yang benar. Karena itu wajar ya kalau kita hubungkan dengan peristiwa kemarin ya, kita membentuk satu lembaga penjelmaan rakyat namanya MPR, itu sudah bagus sekali itu. Yang isinya utusan daerah yang tidak lain adalah raja-raja Nusantara, Sultan Nusantara ya, bukan keturunan ya. Saya tidak pernah berbicara tentang keturunan ya. Tetapi representasi negara lama yang dianggap gitu. Ya, jangan mengatakan bahwa kok ada negara dalam negara, tidak ada. Cuma kita mengadopsi. Ya kan seperti Jepang, dia adopsi kan negara lamanya, dia ada rajanya tuh, ada kaisarnya kan, menjadi kepala negara. Malaysia juga begitu kan. 9 kerajaan dulu itu bersepakat sekarang kan menjadi gitu. Tidak ada negara di Malaysia, tidak ada 9 negara itu. Cuma 1 negara Malaysia gitu. Tetapi diadopsi negara lama bahwa untuk jabatan kepala negara ya yang di Pertuan Agung harus dijabat oleh negara-negara lamanya secara bergiliran. Nah, kita tidak memilih itu kan terlalu banyak. Nah, kita memilih yang mengisi utusan daerah itu adalah raja-raja Sultan Nusantara. Ya kan? Bukan lembaga adat, bukan lembaga adat. Karena negara itu berbeda dengan lembaga adat, bukan juga keturunan. Karena yang ini bisa persentase negara. Nah, bagaimana tradisi negara-negara lama itu memilih pemimpinnya seperti itulah nanti itu. Ya. Nah, kira-kira gitu.
Nah, tadi Bapak Mulyadi ini menyebutkan mengenai pribumi itu tadi, bahwa di Amerika tadi itu yang berbeda, kemudian karena di Indonesia sendiri itu dulu ya konteksnya Hindia Belanda itu sebenarnya sudah ada negara bangsa yang kemudian juga ada pribuminya. Nah, ini pro kontra di masyarakat ini mengenai istilah pribumi itu sendiri. Nah, bagaimana Bapak memandang itu? Ya itu harus dilihat sebagai sebuah konteks politik ya. Jangan dilihat sebagai istilah itu sebagai istilah pribumi itu dalam konteks genetik. Itu tidak bisa bicara darah itu. Ya tadi kan pribuminya di sana itu suku Indian. Pendatangnya tadi ya itu kan bangsa lain, yaitu bangsa Amerika kan, bangsa Belanda datang ke sana kan. Nah kalau di sini yang pendatang itu yang menjajah itu VOC Belanda, gitu kan pendatangnya itu, dan yang bersekutu dengannya. Nah itulah itu kemudian tidak diberikan hak. Karena itu yang pribumi itu siapa ya, bangsa-bangsa lama. Jadi kalau menolak pribumi, makanya itu saya tidak setuju ya kebijakan di era Habibie yang melarang penggunaan pribumi. Saya juga tidak sejalan itu karena udah salah itu Habibie kan. Kemudian dilanjutkan dengan periodenya SBY juga melarang pribumi. Itu Istilah tidak benar. pribumi ya? Istilah pribumi tidak benar itu. Ya itu pengakuan itu. Karena di dalam di dalam konstitusi lama kita Undang-Undang Dasar 45 dan masih ada sekarang dan di amandemen itu pasal 26 warga negara ya. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli. Dan bangsa lain, kalau bangsa lain disahkan dalam undang-undang. Tapi kalau bangsa asli tidak. Ya bangsa asli itu yang mana? Itu yang dijajah. Ya wajar lah kalau dia dikasihkan. Itu syarat presiden ialah bangsa Indonesia asli. Ya harus dikasih dong hak istimewa. Ya kan? Masa sih tidak mau kasih istimewa? Ada apa? Itu juga jadi problem. Harus dipertanyakan kenapa Anda mau protes. Ya kan? Jadi kalau orang berbicara tentang Indonesia asli, yang dia maksud itu bangsa Indonesia asli. Siapa itu bangsa Indonesia asli? Ya bangsa-bangsa lama. Dia sudah duluan datang, sudah membentuk negara, ya kan? Nah, sudah punya adat istiadat, punya tradisi, punya agama. Masa mau mengingkari itu? Mau mengatakan bahwa tidak ada pribumi, semua sama itu? Tidak bisa itu. Ya kalau bicara tentang apa namanya, ada yang mengatakan itu kan rasis itu. Tidak rasis. Karena itu istilah politik. Bukan Ya kan? istilah genetik ya? Bukan istilah genetik ya. Kalau genetik ya siapa yang bisa memastikan? Siapa yang bisa mendeteksi sampai turunannya? Kan cuma dua teori. Ya, teorinya Darwin dengan teori yang apa namanya? Yang teori standar itu bahwa manusia berasal dari manusia. Ya kalau manusia berasal dari manusia ya satu pohonnya. Nabi Adam saja. Ya kita ini keturunan mulia kan? Karena berasal dari nabi. Ya kan? Tapi yang tidak percaya dia mengatakan bahwa manusia berasal dari hewan. Ya dari monyet, dari kera. Ya kan? Nah, kalau masih mengatakan bahwa kera itu adalah manusia, ya berarti manusia berasal dari manusia. Manusia tidak berasal dari hewan. Itu teorinya, ya kan? Manusia berasal dari manusia. Tapi siapa yang duluan datang di tempat itu, itulah pribumi. Siapa yang datang kemudian, itulah pendatang. Nah, pendatang ini ada dua kan? Ada pendatang yang apa namanya? Pendatang yang baik-baik, ada yang tidak baik-baik. Yang baik-baik datang seperti bangsa Arab, ya kan, diterima sebagai bangsa Indonesia kan, diterima jadi bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan itu. Ya, yang mengakui kan, yang seperti tadi. Gitu. Jadi saya kira itu bukan rasis itu. Iya, bukan mengacu pada genetik ya itu. Bukan, jangan dibawa ke genetik, itu bukan perdebatan, itu konsepsi politik itu. Konsepsi politik bahwa ada bangsa asli dan bangsa pendatang yang syaratnya mengakui kedaulatan. Ya itu diterima. Ya kan, diterima dan itu disahkan, ya kan? Di ini. Karena itu tidak benar itu di amandemen itu bahwa syarat presiden adalah warga negara itu. Dihilangkan aslinya ya. Harus asli, karena harus itu asli. tidak ada nanti itu privilege nanti. Iya. Ya kan? Ya. Tidak ada nanti hak istimewanya yang pernah dijajah itu. Dan yang kita takutkan seperti pilkada kemarin. Pilkada mana itu? Pilkada Sulawesi apa namanya? Di NTT. Ya, yang warga negara asing ya. Warga negara asing bisa ikut pilkada itu. Itu kan itu sudah sangat tragis itu. Betul. Ya. Yang seharusnya itu ya bangsa Indonesia asli. Ya kenapa sih tidak mau kalau saya jadi presiden misalnya? Ya kan?
Saya orang Bugis, dulu bangsa Bugis. Ya, Bugis itu bangsa Bugis itu ada 4 etnisnya. Ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar, ada Toraja, sama-sama budayanya. Budaya Sirina Pace. Ya kan? Ya kemudian ada negaranya. Ya kan? Negara lamanya. Ya kan? Ada kerajaan Bone, ada kerajaan Luwu. Itu kan monarki. Itu ada Kesultanan Goa. Siapa bilang Raja Goa itu feodal? Ya, siapa yang Raja Goa itu feodal? Siapa yang bilang Raja Luwu itu feodal? Itu dapat informasi mana itu? Jangan kembali ke negara apa namanya? Itu kesalahan informasi itu. Ya, itu sangat bagus itu. Ya. Baik, panjang sekali dan komprehensif dari Pak Dr. Mulyadi. Yang bisa saya simpulkan adalah terkait dengan asal-usul negara bangsa atau nation state dari Indonesia itu adalah sekelompok ya negara bangsa yang sebenarnya sudah punya kedaulatan ya, sudah punya kedaulatan, kemudian datang penjajah VOC, Belanda, Jepang, dan kemudian kehilangan kedaulatan, dan setelah akhirnya penjajah itu dapat pergi, kemudian negara bangsa itu kemudian berkonsensus atas dasar persamaan nasib tadi. Kalau dalam istilah Ben Anderson, Imagine Community itu berdasarkan persamaan nasib, pernah dijajah itu membentuk satu negara bangsa yang dinamakan Indonesia. Jadi Indonesia itu baru terbentuk 1945. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun, bagaimana bisa? Itu agak salah paham berpikirnya, karena Indonesia baru lahir 1945. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Pak Mulyadi sudah bersama kami, dan saya Opu Pangeran pamit undur diri.